اللهم صل وسلم المأمون والحمد لله كل شيء قبل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ثم ربنا كالحمد كم سلطان اللهم صل على نور انوار الصلاه والمفتاح الوصل سيدنا محمد وعلى الصهير عدنا به ابو فاتك ناصر الحق بالحق والهادي صراطك المستقيم وعلى صلى حق قديس فقال مصنف رحمه الله قال السؤال 16 soal yang ke-16 16 halaman 13 Saifah Ihda Asyar. Salah Asar. Okey. Soal Asar. okey. Salah Asar. As-sadis asyar ma fiqhut tahawulat. Ma fiqhut tahawulat, apa itu fikih tahawul? Apa itu definisi? Jadi pengertian dari fikih tahawulat. Sejak kemarin kita mengetahui tentang rukun-rukun tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan dan rukun dari ilmu tanda kiamat. Kemudian perbedaan antaranya kiamat dengan alam sana, kita tentang masuk kepada tentang fikih tahawul itu sendiri. Ma fiqhut tahawulat, apa itu definisi tahawulat? Fiqhut tahawulati fikih tahawulat huwa ialah fiqhut tahawulati adapun fikih tahawulat huwa ialah al-fahmu syar'i, pemahaman syariat secara syariat, pemahaman yang berdasarkan syariat, jadi yang bukan pemahaman buatan, nanti yang sesuai dengan rambu-rambu syariat. 5, dengan mengenai suatu hal jara yang telah berlaku, wayajri dan sedang berlaku, min sunanil mutaghayyirati, dari sunnah-sunnah perubahan, taghayyurat, sunnah-sunnah perubahan, wal mutaghayyirati, dan faktor-faktor yang mengubahnya. Mutaghayyir itu faktor-faktor yang mengubah dari apa faktor-faktor yang mengubahnya fi hayatil insan, dalam kehidupan manusia, wal kauniyati dan alam semesta. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim terus ke Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, kemudian sampai ke Nabi Isa, sampai ke Rasulullah, semua sampai ke akhir zaman, semuanya mengalami perubahan. Di situ ada perubahan, baik perubahan fisiknya manusia itu sendiri, kemudian budayanya, perkembangan alam. Jadi kehidupan manusia berubah, cara hidupnya berubah, termasuk umurnya berubah, mengalami perubahan. Kemudian juga dalam hal kauniyah, alam semestanya berubah. Kalau dulu mungkin masih belum ada teknologi yang banyak merusak alam. Sekarang banyaknya teknologi yang banyak merusak alam semesta. Kauniyah Di alam semesta, jadi baik bangunannya, apanya semuanya. Teknologinya Dalam itu yang perlu dari telegram atau telepon, rumah dan hal tarada yang toroa hal toroa yang berkembang, yang telah berkembang, wayatrau dan sedang berkembang, min mustajatul ilmin nadari, dari perkembangan mutakhir ilmin nadari, ilmu tentang logika, ilmu wa tadbiki, dan ilmu yang bersifat praktis itu yang teknik gitu. Nah, jadi nadar atau istilahnya eksakta dengan humaria gitu. Ilmu tersebut perkembangannya berbeda. Jadi mulai semakin lama, apalagi sekarang ada kemudian ilmin nazari, produk pemikiran gitu. Pemikiran dan logika. Perkembangan. Kalau dulu mungkin nadorinya secara manual manunya, kemudian sekarang lebih canggih. Seperti ajudan meneliti kan. Pakai bisa kecerdasan buatan apa itu yang disebutkan masuk bagian dari nadori tadi. Wasaqafati, dan budaya. Budayanya beda dulu dengan sekarang.
budayanya orang dahulu dengan orang sekarang beda. Masalahan penggodaan budayanya. Wal fitani dan fitnanya. Mungkin fitnanya dahulu dengan sekarang lebih banyak sekarang fitnanya, lebih besar, lebih kompleks fitnah yang terjadi sampai sekarang. Beda dengan fitnah terdahulu. Mungkin skalanya hanya tidak luas fitnahnya. Nah, kalau sekarang fitnahnya menyebar luas. Fi maratil hayatil insani, dalam fase-fase atau zaman-zaman kehidupan manusia. Nah, fi maratil hayatil insani, dalam fase-fase atau zaman-zaman kehidupan manusia. Itu sih dari Nabi Adam ke Nabi Nuh, terus ke Nabi Ibrahim, generasinya ke Nabi Yakub, Nabi Yusuf, kemudian ke Nabi Musa, terus ke Nabi Sulaiman, Daud, terus ke Nabi Ilyas, Zakaria, sampai Isa, ke Muhammad, ke Rasulullah. Umumat sejak umumnya. Wa marahatul ummatil Muhammadiyah, dan zaman-zaman umat Muhammad, umatnya Rasulullah SAW. Jadi mulai Rasulullah SAW ganti ke Khulafaur Rasyidin, kemudian Umayyah kemudian Bani Abbasiyah, terus masa disintegrasinya terjadi, kemudian ke Utsmani sampai ke zaman Usaiyah. Zaman Usaiyah ini mulai zaman adanya teknologi istighbar sampai menjelang munculnya Imam Mahdi, sampai turunnya Nabi Isa sampai ke akhir. Khususnya ila kiamat, sampai terjadinya kiamat. Ila kiamat saati, sampai terjadinya hari kiamat. Imma, ada kalanya, ala sifat qiraatil istibaqiyati, dalam sifatnya pembacanya istibaqiyati. Istibaqiyah secara pandangan masa depan, pembacaan masa depan. Lil hawadisi, untuk kejadian wal waqa'i, dan peristiwa-peristiwa. Apa anunya? Istibaqiyahnya, hubungannya apa? Dalilnya di hadis atau di Al-Quran yang mencocoki kejadian tersebut atau peristiwa tersebut. Ada, walaupun disinggung secara global saja atau secara tidak seperinci, ada yang secara perinci. Imma, kadang-kadangnya ada sifat istiqra'iyah, dalam bentuk istiqra'iyah yang sudah masa lalu, pembacaan tentang masa lalu, tentang kaum Nabi banjirnya Nabi Nuh, itu bagian dari sifat istiqra'iyah yang ada diceritakan dalam Al-Quran. Kemudian adab yang menimpa kepada Nabi Hud, kaumnya Nabi Hud, adab yang menimpa kepada kaum Nabi Saleh di kota Al-Ula, yang mereka mengenai kemudian kepada Nabi Lut, kaum Sodom yang ditimpakan bencana, itu bagian dari istiqra'iyah. Kalau istibaqiyah, pembacaan masa depan tentang munculnya Imam Mahdi, kemudian munculnya Al-Masih Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa sampai keluarnya Ya'juj, itu bagian qiraatul istibaqiyah, pembacaan secara masa depan, masa hal yang depan. Litarahil untuk sejarah-sejarah umat Islam, wasyu'ub, dan bangsa-bangsa. Min masadirha, dari sumber-sumbernya, al-asiyasiyat, yang dasar, Al-Quran dan Sunnah. Jadi semuanya kemudian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Walaupun itu mungkin dalilnya secara global atau bentuk isyarat, namun atau sunni juga, namun bisa kemudian diperinci, dijelaskan dalam kajian dan fikih tahawulat. Jadi intinya fikih tahawul ini semacam dengan itu kita bisa mengetahui ada rambu-rambu untuk bisa gimana kita melangkah di zaman ini. Ya, ada rambu-rambunya agar tidak terjerumus ke dalam fitnah dan hal-hal yang bisa menyelakakan, yang bisa merusak kepada rukun Islam, iman, dan ihsan kita. Dengan
sini disebutkan Al-Quran kalimat fikih tahun bahwa itu makna dari tahun itlaq jadi wal fikhu tasbih Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Di situ kemudian samra dari buah alamat apa yang dikatakan ya anak ilmu syar'a biasa ilmu syar'un mau bikum di kitabillah wa sunnatul nabi. Sungguhnya ilmu tentang tanda kiamat itu adalah ilmu syariat. Musikun yang kokoh di kitabillah dalam dasarnya Al-Quran wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi tabyinat ada tabyinat bukti-bukti. Tabayyin itu bukti-bukti yang wa tafsirat dan perincian wa ta'sil mahal yufsir yang difasai min ususil mu'ajati dari dasar-dasar mu'amujati yang solusi yang sahihah yang benar limasyakilil hayati untuk kemuskilan problema kehidupan ada mustawal mahalli dalam mustawal mahalli dalam kawasan yang secara tempatnya wa iklim wal alami khasata inda yaudul inda sadaf adfiki bi riwayatin wa ta'yin husnul adab dengan baiknya adab manusul nabi dengan tasnawi wa salamati tauji dan sabnya tauji al-niat tahu bagusnya tauji niatnya fi alaqatillah dengan hubungan dengan Allah Subhanahu dihikmati hadal ilmi untuk berkhidmat kepada ilmu fayakuna bi idatul haq akan menangkan al-haq bil batil wa jam'u kalimatul ulama yang gitu bisa menjelaskan kebenaran dan kebatilan membedakan antara yang batil dengan yang hak dengan batil kemudian juga mengumpulkan kalimat ulama fi hadal ma ala kawasim syar'iyah dalam kawasim syar'iyah al-wa'i yang menjaga tuksim biya rabtu syu'ub wa ajal bi alamiyati manhaj nubuwah asyadid wa kan ba'd al-wujud anna nabi sallallahu qad andal syu'ub fi ahli zaman wa khatab jil awal bi hadal indal bi qawlisan innakum fi zamanin man tarinkum asra umira bi halaka kata ada dalam hadis Imam Tirmidzi katakan Nabi sudah memberikan keringanan kepada umat-umat yang hidup di akhir zaman katanya. Wa khataba jil awal bihadal undal tentang udur ini, dispensasi ini. Innakum sukakan fi zaman suatu zaman mantara minkum asran ma umira bihalaka. Sungguhnya kalian pada zaman bang siapa meninggalkan dari kalian asra 1/10 ma umira bidanya halaka akan hancur. Jadi kalau ada zaman sahabat dulu kalau hanya meninggalkan dari 10% dari yang dipintakan Rasulullah SAW sunnah-sunnah itu jadi cuma 90% maka itu bisa dianggap munafik kalau dulu. Sumaya di zamanun katanya kemudian akan datang zaman sama sekarang man amila minkum bi uslin umira bi faqat najah dan siapa yang orang mengamalkan dari kalian 1/10 dari yang diberikan maka sungguh akan beruntung.
Kalau dulu meninggalkan 10% dari syariat itu bisa dianggap munafik, tapi di akhir zaman terjadi dispensasi dari Rasulullah SAW. Jika orang itu hanya mengamalkan 10% dari amalia Islam itu sendiri, maka itu sudah dianggap beruntung, sudah bagus. Kalau 10% dari sunnah Nabi yang ada itu, syariat itu sudah dianggap sudah bisa beruntung, bisa kenaja. Ya, hadisnya ini, innakum fi zamani man ta'minkum asama umira bihi halaka summa yati zaman man aminkum bi usin ma umira bihi qad naja. Rawahu at-Tirmidzi. Kata at-Tirmidzi itu. Oke, anunya. Asal fi najah itu al-amal. Maksudnya kalau hanya mengamalkan 10% dari syariat Islam itu di akhir zaman itu sudah dianggap sudah beruntung, qad naja. Apalagi sampai 100%, kalau sampai bisa lebih dari 10%, luar biasa. Kalau di akhir zaman, kalau dulu kalau hanya kurang dari 10% misalnya, meninggalkan dari 10% dari amal yang ada itu, amalia Islam itu, maka itu bisa dianggap munafik. Perbedaannya, jadi perbedaannya antara zaman dahulu dengan zaman sekarang. Wala sufi najati al-amal wa mawdu' ham fi fiqh wa mawdu' mubad al-amal hasu tabi amal salih fi akhir zaman wal bil jadal mu'ajjaja wal bari yatawi fi niza' wa ziya'ati fi musil harbi al kitab. Badil bi amal fitan katil mel. Maka badil segera kalian beramal-amal. Fitanun akan ada fitnah kakatul lail seperti potongan malam al-mudim yang gelapkan. Yusbir rajulun mu'min yumsi kafiran. Pagi hari seorang laki-laki beriman, yumsi dan masuk sore dia dalam kafir. Yumsi mu'minan, masuk sore itu dalam keadaan beriman, wasbi kafir, dan pagi sudah kafir. Ya bi ada menjual sahur mereka dinahu agamanya bi aradin dunia qalil, dengan arad dunia, dengan mengutarkan dunia yang sedikit. Jadi agama itu dijadikan lahan untuk berbisnis, buat bisnis itu terjadi sih kan. Jadi dia bisnis, kemudian orang itu imannya kadang bisa kafir, bisa mukmin, kembali kafir mukmin, karena banyaknya fitnah yang terjadi di akhir zaman itu. Sehingga dia asalnya dia sangat yakin, kemudian kena fitnah berubah keyakinannya, jadi berubah. Asalnya cinta berubah menjadi benci, punya takdim kepada ulama ini misalnya. Langsung kena fitnah kemudian dia langsung total berubah, maka menganggap mengkafirkan orang yang dia cintai, seperti Abdurrahman bin Muljam. Dia yang sangat padahal dia ahli Quran, bahkan mengafirkan kepada Sayyidina Ali. Seperti itu. Apalagi di akhir zaman lebih parah dari hal tersebut. Mungkin itu yang bisa. Ada pertanyaan sebelum lanjutkan? Ya, tidak ada. Kemudian as-soal sab'asar pelajaran ke-17 ilaikam qasmin tanqasimar rahil fi fikifat udkurha, kepada berapa macam tanqasimu terbagi al-marahil zaman fikih tahulat udkur sebutkanlah. Tanqasimu, ulang lagi, ilakam terbagi kepada ilakam kasmi kepada beberapa macam. Tanqasimu terbagi marahil fikih tahulat fase-fase zaman fikih tahulat udkur sebutkanlah. Tanqasimu terbagi al-marahil fikih tahulat zaman-zaman fikih tahulat ila sa'aksami kepada 3 macam. Al-awwal yang pertama marhatu adil wahyi al-isma fi hadis sallallahu alaihi, yaitu zaman adil wahyi, zaman adanya
wahyu dan isma. Fi hayati Rasulullah pada dengan kehidupan Rasul. Zaman Rasulullah. Wal isma. Isma itu kemaksuman. Isma, sifat ismanya Nabi. Fi hayati Sayyidul Rasul, dalam kehidupan pemilik saya itu Rasulullah SAW. Artinya maksudnya zaman Rasulullah SAW. Itu zaman khusus zaman itu. Dikhususkan tersendiri. Zaman kehidupannya Rasulullah SAW dianggap berbeda dengan yang lain, dikhususkan tersendiri. Zaman risalah Nabi SAW tidak digabungkan dengan kehidupan para nabi yang lain. Ya. Wal ismat ini kan. Dan juga dikatakan ke umatnya. Wal ismat ini kan anu ki. Isma ini kan maksum artinya, terjaga dari dosa. Kemudian yang kedua, marhala ahadul bi'sati ila ahadin nafi fi suri. Zaman ahadil bi'sa, zaman mulai terutusnya Nabi SAW, bi'sa adanya terutus ila ahadin nafi fi suri, yaitu zaman ditutupnya trompet atau kiamat, zaman ditutupnya trompet. Ahadi fi suri itu trompet. Ahadil bi'sa ini ya artinya setelah Rasulullah SAW itu wafat ya. Jadi setelah kehidupan Nabi SAW itu wafat. Zaman Khulafaur Rasyidin sampai ke hari kiamat. Umatnya ini, zaman umatnya. Ahadil bi'sa. Ahadil bi'sa ila ahadil bi'sa. Itu apa yang terjadi di situ zaman mulai setelah wafatnya Rasulullah SAW itu sampai terjadi kiamat, apa saja peristiwa yang terjadi di situ, kemudian fitnah-fitnah yang terjadi di dalamnya. Terus asal yang ketiga apa? Marhatu talihul anbiya walisatus sabiqa wa umam wa syubiha. Zaman tarikh anbiya, sejarahnya para nabi dan risalah terdahulu. Warisalah sabiqati, dan risalah seorang terdahulu. Risalah itu artinya wahyu yang kitab-kitab terdahulu. Wa mauqiful umam, dan sikapnya umat-umat. Ketika umat Nabi Soleh, bagaimana Nabi Soleh umatnya ini nabinya itu, perilakunya gimana mereka, mauqifnya mereka. Usyubi, dan bangsa-bangsa yang lain fiha di dalamnya. Mulai zaman Nabi Adam, kemudian ke Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Nuh itu kemudian hancurkan umat, diganti baru. Karena ada banjir Nuh, kemudian diganti lagi. Yang kafir banyak yang meninggal, jadi kepada yang beriman sama Nabi Nuh. Kembali lagi mas, setelah Nabi Nuh meninggal, kemudian umatnya kemudian rusak kembali, mulai banyak yang kafir. Nabi Ibrahim, Nabi itu zaman-zaman para nabi dan jadi bagaimana perlakuannya kaum Nabi kaum Sodom, kaumnya Nabi Lot kepada Nabi Lot, perlakuannya mereka gimana, itu mauqif umamnya gimana sejarahnya. Jadi intinya ada 3 macam zaman fikih untuk menurut fikih tahun ini. Zaman khususnya Rasulullah SAW, zaman risalah, kemudian zaman mulai bi'sa sampai terjadinya kiamat. Yang ketiga, zaman sejarah para nabi dan rasul. Dan sikapnya umatnya menghadapi umat yang didakwai itu gimana. Gitu. Terakhir tentang ilmu tentang kiamat. Ilmu tentang fikih tauhid. Wasamin asad, dan pelajaran yang ke-12, ma ulum fikih tauhid, apa saja ilmu fikih tauhid itu, apa saja ilmu fikih tauhid. Ma ulum fikih tauhid itu, ulum fikih tauhid harus satu. Ilmu fikih tauhid itu ada 5. Wahia, yaitu pertama ilmu nawaqid wa naqaid al-fitat
dia. Yang pertama ilmu nawakid, ilmu tentang degradasi kualitas. Degradasi kualitasnya itu gimana? Naqaid dan kontradiksi pertentangan di dalamnya. Minal fitnah, tidak adanya fitnah, wa mudallatiha dan yang menyesatkannya fitnah ini semua. Nakdun sholat, misalnya. Nakdus zakat, kemudian adanya nakdus puasa, nakdul mahabbah kepada para sahabat, nakdul mahabbah kepada ahlul bait. Kemudian di situ karena terjadi itu kemudian terjadi naqaid. Setiap ada nakdun kemudian ada naqaid. Nakidnya, nakid itu yang menentangnya, sampai bagi mengkafirkan. Misalnya menentang masalah sahabat, yang mengkafirkan sahabat, penentangannya mereka bukan dalil gini, itu nakidnya mereka. Dari kelompok yang bukan ahlus sunnah wal jamaah, ilmu tersebut itu bisa menentukan mahabbah kepada sahabat dan takdim sahabat. Misalnya ada nakdun di dalam sholat terlalu cepat, takbir sholat sudah diremehkan, atau sholat sudah tidak khusyuk, kemudian tidak sholatnya sudah jauh, sholatnya sudah tidak tepat waktu, kadang terlambat, tidak berjamaah, itu bagian nakdus sholat, degradasi sholat. Kemudian dibuat juga naqaid di dalam sholat itu. Naqaidnya sholat itu misalnya pertentangan dalam sholat, masalah kunut, perbedaan masalah ini yang menyebabkan terjadinya pertentangan, perselisihan yang kadang bukan menemukan masalah, kadang menambah masalah, semakin perdebatan yang terjadi dengan. Kemudian fitnah itu yang terjadi apa saja, mulai fitnah yang biasa, kemudian fitnah yang menyesatkan. Yang misalkan fitnatul akhlas, kemudian fitnatul syarra, fitnatul syarra, fitnatul duhaima, fitnatul rabi'ah, fitnatul sailama, dan itu fitnah yang terjadi, yang menyesatkan. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua ilmu mu'alajatul syu'un hayat, ilmu dalam solusi kehidupan manusia. Mu'alajatul syu'un hayat, ilmu yang sebagai solusi kehidupan manusia. Mulai dari ilmu nadoriyahnya dan ilmu tadbikiyahnya, ilmu yang bersifat eksakta, logika, terapan itu ilmu terapan yang bersifat logikanya, kemudian ilmu terapan yang bersifat teknik, praktek mesin, teknik ini. Nah, kalau dalam logikanya misalnya fisika kuantum kemudian adanya geologi, ilmu astronomi, termasuk BMKG meteorologi, dan data itu bagian ilmu dari mu'alajatul syu'ul hayat dalam mengatasi urusan kehidupan. Misalnya masalah cuaca, ada ahlinya. Itu kalau dia diniatkan untuk khidmah ke agama, mereka termasuk, sebenarnya mereka belajar ilmu agama juga, masuk ibadah ilmu bagian itu termasuk bagian ilmu fikih dahulu juga, ilmu belajar tentang astronomi, belajar ilmu fisika. Kemudian penjajah yang memisahkannya, mendiketomi itu memisahkan antara ilmu umum dengan ilmu pesantren ya, dia pesantren. Padahal itu satu bagian dari ilmu agama juga, ilmu umum itu. Bagian ilmu tanda kiamat. Ilmu tanda kiamat itu sendiri. Ilmu mu'alajati syu'unil hayat, dalam mengatasi urusan kehidupan. Masalah militer, ya tentara, urusan kepolisian, keamanan, urusan dari modusyun, bagian itu. Untuk mengetahui geologi, untuk melihat
apa yang terjadi, masalah perbintangan, nujum. Ini baik yang positif maupun yang negatif. Masuk ilmu sihir, bagian masa ini kan, ngobati apa? Tabib misalnya, mana bagian ilmu mu'adzz syu'un, betulkan saya motor, servis apa, itu bagian dari mu'adzz syu'un. Luas ini ilmu ini, ilmu tentang ilmu mu'adzz syu'un ini, rinciannya luas. Kemudian asal yang ketiga ilmu bisyar wal isyarat, ilmu tentang berita gembira dan isyarat, dan ilmu isyaratnya. Kayak bisyarat wa nadirat misalnya. Ada bisyarat yang ada kabar-kabar gembira, kemudian nadaratnya kabar-kabar yang bersifat peringatan. Dia ada isyaratnya, isyarat tentang seseorang, tokoh-tokoh seorang. Seperti umumnya munculnya Imam Syafi'i sudah ditambah sama Nabi isyarat-isyaratnya. Bisyarat. Kalau bisa kabar gembira diberikan tentang yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Fid dunya am fil akhirah. Di dunia wal akhirah. Bisyaratnya. Kemudian ilmu kauniyah wal kawasil wal asyad. Ilmu tentang kauniyah, ilmu tentang alam semesta, kauniyat wal kawais dan bencana-bencana alam, wal asyrati dan keadaannya saat Wal kawarith bencana. bencana alam. Wal asyrat. Wal asar dan saat-saatnya. Nah, di sini kita ada itu BMKG ilmu ini tentang ilmu tentang untuk mengetahui tentang alam semesta, astronomi, geologi, geografi, tentang bencana alam, mitologi, fisik, ini yang membahas tentang tanda-tanda yang ada di situ, hubungannya dengan akhir zaman, tanda-tanda kiamat yang bersifat alamiah, alam. Misalnya turunnya salju di Arab Saudi, di wilayah yang banyak gurunnya, sesuatu yang aneh di zaman dulu tidak pernah terjadi. Gurun pasir itu dituruni salju, bahkan yang tebal. Ya Allah. Terjadi di akhir zaman. Itu bagian dari bencana. Ya Allah. Asatul saat, tanda-tanda kiamat. Dan ini sudah bilang subhanallah. Dia orangnya kata tidak merasa banyaknya kiamat itu semakin dekat. Kata-kata itu bukan kita. Itu tentang yang keempat. Jadi ilmu kauniyah wal isyad wal asyad. Al-khamis yang kelima, ilmu rabtu baina diyana wa salih. Ilmu yang menghubungkan, yang mengkaitkan atau menghubungkan atau mengaitkan baina diyana antara agama wa tarikh dan sejarah. Ilmu yang menghubungkan atau mengaitkan antara agama dengan sejarah. Misalnya sejarahnya Nabi Adam, nah, itu ada hubungannya dengan agama. Kalau dikaitkan dengan Al-Quran, ngambilnya yang Nabi Adam sesuai dengan apa yang ada Al-Quran. Sejarah Nabi Ibrahim untuk mencari Tuhan, diceritakan ada cerita hidupnya sampai bisa memisahkan diri. Terutama yang agak lengkap Ihya Ulumuddin gitu. Kasakan ki bercerita tentang Nabi Daud, napa ki tina ngaji ka buya bari mola kasa. Di Ihya Ulumuddin kasa. Itu antara agama ben sejarah para nabi yang terdahulu. Tarikh. Ya banyak lah reken kibib. Termasuklah yang ngikam lagi lah hikam Jadi hikam ilmu robit
cukup Rabti juga. bainas diyanah wat tarikh. Jadi antara mengaitkan antara agama dengan sejarah. Jadi ada sejarah itu nanti peradabannya peradaban syariah atau sejarah yang hubungi dengan syariat. Ya, peradaban syariah atau sejarah yang hubungi dengan syariat. Ya. Mungkin se Masjid Joko Karyana Jogja. Termasuk itu. Jadi di sana itu mengembangkan bagaimana saya kira Santi. masjid ini makmur, tapi fondasi ajarannya pedomannya kepada bagaimana Rasulullah juga memakmurkan masjid gitu. Kan si anu nih kan beda kan makin viral, bagus lah gitu. Cukup sih Jadi juga. ini kan yang dimaksud anu mungkin Ar-Rabti bainad diyanah wat tarikh. Di antara ini perayaan Maulid. Itu bagian Perayaan itu. Maulid ki. Perayaan itu bagian apa? Sunnah. Sunnahnya sunnah Abawi, Nawawi. Sunnah itu dilala. Nanti hubungannya. Harap tu baik nanti antara itu. Kemudian sesuatu yang madrasah, adanya madrasah Abawi, Nawawi, ada kemudian adanya madrasah Anawi wa di sini dibahas di Arab tu baina diyana wa tarikh di sini bang, agak panjang juga ini. Arab tu baina diyana wa alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubat taghsil likulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suba والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتسابي منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد كشف صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي صدق الله مولانا العظيم Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni istawdatuka ma namtanihi farzuhum la ya'inda hajati